Untuk sobat pencinta budaya pariwisata, terima kasih sudah mampir ke channel Budama IBN. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channelnya agar saya lebih bersemangat lagi memberikan info-info menarik lainnya. Sobat, di video kali ini saya akan membahas mengenai pesona keindahan alam yang ada di Gunung Semeru yang selalu menjadi incaran bagi para pendaki. Semeru dikenal memiliki danau yang cantik seperti Ranu Kumbolo, kebun teh peninggalan Belanda, dan masih banyak lagi. Pada Sabtu 4 Desember 2021, Gunung Semeru meletus mengeluarkan abu vulkanik yang dahsyat. Beberapa tempat wisata di Gunung Semeru tertutup dengan abu. Sebelum Gunung Semeru meletus, keindahan pemandangan alamnya dikenal hingga mancanegara. Penasaran kan? Seperti apa sih keindahan pemandangan alam yang ada di Gunung Semeru? Yang pertama adalah Ranu Kumbolo. Jika ke Semeru belum lengkap tanpa mengunjungi Danau Ranu Kumbolo. Danau ini menjadi tempat pemberhentian bagi para pendaki Gunung Semeru. Berada di danau ini, traveler akan takjub dengan keindahannya. Bahkan tidak sedikit ya traveler yang bermalam di pinggir danau dengan mendirikan tenda. Ketika pagi, sobat akan melihat pemandangan matahari yang terbit di antara dua bukit yang mengelilingi Ranu Kumbolo. Saat malam hari, sobat akan melihat gugusan bintang yang memancarkan sinar. Ranu Kumbolo adalah danau air tawar yang sering menjadi tempat transit bagi para pendaki Gunung Semeru. Terletak di ketinggian 2400 mdpl. Yang kedua adalah Tanjakan Cinta. Berwisata sambil berkemah di Ranu Kumbolo, jangan lewatkan ya untuk menjelajahi Tanjakan Cinta yang berada di sebelah barat Ranu Kumbolo. Tanjakan ini merupakan jalur perbukitan untuk menuju puncak gunung. Tanjakan ini menyimpan mitos, yaitu siapa saja yang terus berjalan naik sambil memikirkan pasangannya tanpa menoleh ke belakang, dia akan memiliki akhir cinta yang bahagia. Tapi jika sobat menoleh ke belakang, ini akan berakhir putus cinta. Mitos ini berkembang dari kisah seorang pasangan yang pernah mendaki tanjakan ini. Karena saat sang laki-laki sedang asik berjalan sambil berfoto, pasangan perempuannya yang berjalan di belakang ternyata kelelahan dan tiba-tiba pingsan. Perempuan tersebut jatuh terguling hingga akhirnya tewas. Yang ketiga adalah Edelweiss Kalimati. Edelweiss juga bisa ditemukan di Gunung Semeru ini. Bunga ini dianggap sebagai taman atau bunga abadi oleh masyarakat Tengger yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dulu, Edelweiss tumbuh cukup banyak dijumpai di ladang-ladang masyarakat Tengger yang berada pada ketinggian lebih dari 1500 mdpl. Kemudian, kawasan Ranu Kumbolo dan lainnya menjadi spot terbaik yang bisa digunakan untuk melihat hamparan bunga-bunga Edelweiss. Selain itu, lokasi untuk menemukan hamparan bunga Edelweiss di gunung ini bisa dijumpai di Kalimati, yang merupakan batas akhir melakukan pendakian. Dan yang keempat adalah air terjun Tumpak Sewu. Air terjun Tumpak Sewu berada di kaki Gunung Semeru yang notabene sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tumpak Sewu hampir mirip ya dengan air terjun yang ada di Kecamatan Pujon, Malang, yaitu air terjun Grojogan Pitu. Air terjun Tumpak Sewu memiliki daya pikat tersendiri dibandingkan air terjun lainnya, yaitu memiliki banyak sumber mata air. Julukan Tumpak Sewu adalah air terjun nirwana. Deburan air yang menghantam tebing-tebing menghasilkan bunyian alami menyejukkan. Belum cukup dengan keindahan itu, traveler juga akan dimanjakan dengan pemandangan air terjun yang berbentuk setengah lingkaran dengan pepohonan yang rimbun, terlihat hijau dan asri. Sehingga tempat ini menjadi spot terbaik untuk swafoto. Dan yang kelima adalah Kebun Teh Kertowono, bahwa ini adalah destinasi wisata yang terakhir ada Kebun Teh Kertowono yang berada di lereng Gunung Semeru. Ketika berada di sini, wisatawan dapat menikmati hamparan teh berlatarkan Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Perkebunan Teh Kertowono terletak di Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, dan kebun teh ini berada di ketinggian 504.000 mdpl.
Keunikan dari kebun teh ini adalah karena merupakan peninggalan zaman Belanda dan sudah ada sejak 1910. Kini pengelolaannya diatur oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN ke-12. Meski sudah berusia lebih dari seabad, sejumlah jejak kolonial masih bisa ditemukan di sekitar kawasan perkebunan. Wisatawan pun dapat melihat beberapa bangunan peninggalan Belanda. Bentuknya masih utuh dan berdiri kokoh. Sobat, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng videonya ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bunda Mai IBN. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.